Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Innal hamdalillah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Iman rahimakumullah, kita panjatkan syukur kepada Allah pada subuh hari ini, masih di bulan Jumadil Awal. Allah berikan kepada kita nikmat yang begitu besar. Allah berikan kesempatan kita bangun lebih awal, lalu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan di ahad subuh ini kita melaksanakan kewajiban kita yang lain, yaitu kewajiban thalabul ilm. Tentu sebuah nikmat yang harus terus kita syukuri dan kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin dengan aktivitas-aktivitas ibadah, baik ibadah yang mahdhah yang sudah tetapkan ketentuan-ketentuannya, ataupun ghairu mahdhah, ibadah yang sifatnya luas. Setiap nilai kebaikan, setiap perbuatan yang diniatkan karena Allah dan dijalankan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, insya Allah bernilai ibadah. Yang pertama tentunya saya mungkin sampaikan dulu permohonan maaf kepada jamaah, khususnya untuk kajian di pekan pertama ini yang bulan lalu sempat disampaikan ya oleh Ustadz Irham untuk menggantikan, kita berharap bisa menggantikan almarhum Ustadz Muhammad Abduh. Tetapi memang saya mohon maaf dan timnya, mungkin tim dakwah, karena belum bisa mendapatkan Ustadz yang bisa mengisi secara rutin di pekan pertama. Ya, kita masih mencari, karena memang ternyata untuk kajian ahad subuh ini ya tidak mudah gitu ya, mencari atau mendapatkan ustadz. Satu sisi positif gitu, karena memang maknanya ketika ustadz-ustadz yang banyak itu tidak bisa karena punya jadwal lain, memang kajian ahad subuh ini begitu sudah hidup di banyak tempat ya, banyak sudah bisa melaksanakan kegiatan kajian ahad subuh seperti kita. Ya, makanya cari ustadznya juga gampang gitu ya. Bisa. Begitu hubungi beberapa ustadz bisa. Ya, sudah punya jadwal. Tapi ya mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan tetap bisa diambil manfaatnya. Ya, sehingga kita tetap bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari ya kajian subuh ini insyaallah. Hadirin jamaah sekalian, ya sebelum kita masuk ke dalam tadabbur kita di surat pendek yang insya Allah sudah kita hafal, jadi dengan saya yang ringan-ringan aja gitu ya, kita akan kaji surat Al-Asr. Tapi sebelumnya kita akan maknai terlebih dahulu perjalanan kita sebagai manusia. Ya, kalau bicara waktu, perjalanan waktu itu kita hidup dalam rentang waktu yang sudah Allah tetapkan dan ada masa-masa tertentu. Pak Isan, maaf saya. Pak Isan, dicek ini sound katanya. Ibu-ibu minta dicek sound, nggak tahu. Ya, nanti ke sana kali dicek. Ya, jadi kita
melewati masa-masa dalam dalam pemahaman Islam, kita sudah melewati masa yang namanya anak-anak. Ya, dalam bahasa agama disebut tiflun. Masa anak-anak sudah kita lewati. Lalu setelah tiflun, masa yang kita lewati selanjutnya adalah masa tamyiz atau mumayyiz. Ini mungkin yang memang kajiannya juga kajian tentang ini cukup menarik sebetulnya ya, karena nanti berpengaruh kepada masalah-masalah fikih. Setelah tamyiz baru masuk yang namanya ya akil balik. Ya, kita sudah lewati itu semua. Itu. Yang menarik adalah sebetulnya batas kehidupan kita dalam artian syariat itu masa-masa setelah tadi akil balik tadi. Setiap manusia yang sudah melewati masa akil balik itu berarti menjadi mukallaf, orang yang dikenai kewajiban-kewajiban syariat. Jadi jamaah sekalian, ketika seseorang memasuki masa balik, ya, dia sudah menjadi mukallaf, orang yang dikenai taklif hukum. Yang menyedihkan adalah kondisi saat ini anak-anak kita, anak atau cucu kita. Ya. Dan kita lihatlah kondisi-kondisi hari ini. Istilahnya macam-macam lah, ada Gen Z segala macamnya. Anak-anak sekarang dalam pandangan ya ilmu jiwa Islam itu anak-anak yang balik secara umur dia sudah balik, sudah kena hukum. Tetapi tidak disertai dengan akil. Harusnya kan lengkap tuh biasanya. Akil balik. Ya. Anak-anak sekarang banyak yang secara umur sudah balik, sudah sampai masanya dengan ciri khas yang mudah sebetulnya secara syariat ya. Kalau perempuan kan tandanya haid gitu. Ya, laki-laki dengan ya mimpi basah. Tetapi kondisi hari ini anak-anak kita dengan pengaruh entah makanan, entah tontonan, entah apa, secara usia saya mengamati baliknya lebih awal. Ya, saya punya murid ngaji gitu. Anak-anak sekarang SD, rata-rata SD itu sudah mulai balik. Ya. Ada anak-anak kelas 3 SD, kelas 4 SD. Ya, gampang perempuan kan, oh sudah balik ternyata karena dia sudah haid. Sayangnya ini tidak dibarengi dengan akil tadi. Akil itu artinya berfungsinya akal. Ya. Balik secara usia, tetapi ternyata tidak disertai dengan kemampuan untuk menganalisa akalnya, membedakan ini boleh tidak boleh. Padahal ketika seseorang sudah balik, dia sudah punya catatan amal sendiri. Ya, dan ini memang menyedihkan sebetulnya. Anak-anak kita kondisi hari ini sebagian besar itu tadi, ya, balik yang tidak disertai akil. Kan biasanya kalau yang kita kenal istilah akil balik. Akil itu artinya orang yang berakal. Ya, jadi kata sebagian ahli jiwa mengatakan sekarang anak-anak banyak yang balik tapi tidak disertai dengan akilnya. Akalnya tidak berfungsi, makanya menjadikan mereka jangankan bicara tentang hukum, tentang apa gitu. Ya, kan kesibukan anak-anak kan seperti hari ini. Kondisi ini nanti kalau kita bicara kita ini sudah punya catatan amal ketika kita sudah balik dahulu. Artinya anak-anak kita pun seperti itu. Tapi kesadaran ini belum tumbuh. Ya, makanya kalau cerita taklif ya, seorang yang sudah kena kewajiban dalam agama itu sudah punya catatan amal, harusnya sudah paham. Ya, ini boleh, ini harus, ini tidak boleh. Makanya anak-anak kita sedih kan, kita lihat nih. Anak-anak usia SMP sholatnya masih belum benar, masih harus diingetin, masih pada bercanda gitu. Padahal secara umur sudah balik. Ya.
keterusan gitu bercanda. Kan kita kadang-kadang belajar lah anak kecil bercanda, kita juga masih. Tapi ternyata ini keterusan sampai usia SMP, bahkan SMA masih ya, sholatnya masih bercanda. Ini menandakan bahwa dia sudah balik tapi belum akil. Nah ini kondisi seperti ini tentu menyedihkan. Padahal kita sedia kalau bicara kita, seseorang ketika sudah balik dia sudah mukallaf. Ya, mukallaf artinya orang yang terkena taklif, terkena hukum. Ya. Nah, kalau ada masa sebelum balik namanya tamyiz atau mumayyiz. Mumayyiz itu masa antara anak-anak mau masuk ke usia balik. Ya, dan ini memang punya nanti kalau kajiannya memang ada tersendiri. Tapi nah, kadang-kadang ini contoh kecil. Ada seorang ibu sangat bangga ketika mengatakan anak saya usia 3 tahun, 4 tahun gitu, sudah pintar bisa belanja sendiri. Ya, kalau ibu punya anak atau cucu gitu, usia 3-4 tahun kan udah pada pintar ngomong tuh. Ya, pergi ke warung sendirian gitu. Atau malah ibunya sengaja nyuruh tuh, kamu disuruh beli bawang, suruh beli permen atau apa gitu. Dengan bangga mengatakan anak saya sudah pintar bisa belanja sendiri. Padahal kalau sedikit nanti dikaji ternyata anak usia seperti itu, usia 3-4 tahun walaupun udah pintar ngomong, udah bisa pegang duit, itu belum boleh belanja sendiri gitu. Secara hukum itu seperti itu. Karena kan belanja itu jual beli itu kan akad jual, ada akadnya. Akad itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang sudah berfungsi secara akal. Nah ini mungkin hal sederhana lagi. Tapi memang kita harus kaji. Betapa banyak dalam agama ini yang harus kita pahami, kita kaji. Jangan sampai nanti kita melakukan sesuatu yang sudah seolah-olah biasa, tapi ternyata secara syariat itu tidak diperbolehkan. Ya, kembali kepada kajian kita, hadirin sekalian. Oleh karena itu, dalam rentang waktu perjalanan waktu ini Allah menyebutkan salah satu surat di 103 yang sudah kita hafal sejak kita kecil. Tadi anak-anak tadi mungkin 3 tahun, 4 tahun sudah hafal bisa. Suratnya pendek, hanya 3 ayat. Ya, mungkin malah sebagian besar kita banyak membaca ayat ini dalam sholat kita. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sudah hafal wal asr. Ya, innal insana lafi khusr. Allah menyebutkan sebuah sumpah wal asr. Waktu yang disebutkan secara khusus di sini spesifik adalah waktu asar. Kalau disebutkan biasanya artikan demi masa, demi waktu. Tapi sebetulnya yang disebutkan di sini awal asar, demi waktu. Yang disorot adalah waktu asar. Kenapa waktu asar itu seolah mewakili waktu yang lain? Karena kata ulama, waktu asar ini waktu yang orang cenderung lalai. Kalau sholat 5 waktu, kalau subuh kan kaitannya sama bangun tidur. Ada ikatannya ya, pas kita bangun tidur ingatnya subuh gitu. Zuhur sama waktu istirahat. Di kantor, di sekolah, di tempat kerja kan begitu. Jam istirahat itu biasanya kaitannya dengan waktu zuhur kan. Selain makan siang lalu zuhur. Ya, maghrib karena pergantian hari, orang kan anak-anak lagi main juga, udah maghrib pulang gitu. Isya kaitannya dengan tidur, kita berikhtiar agar sebelum tidur kita sholat isya. Tapi asar, waktu asar ini waktu yang nggak punya ikatan seperti itu, sehingga kata ulama ini manusia cenderung lalai. Ya, manusia cenderung lalai. Hadirin sekalian, surat Al-Asr ini pendek tetapi menjadi penting karena memang kandungannya sedemikian lengkap. 3 ayat tapi sudah mengandung pokok-pokok dalam masalah agama ini. Sehingga kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat ini mengutip pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah, ya, sampai mengatakan lau tadabbarun nasa, ya, hadis surah. Andaikan manusia itu mentadaburi surat ini, maksudnya surat Al-Asr, lasawatuhum, maka itu sudah cukup bagi mereka. Imam Syafi'i sampai mengatakan ini istimewanya surat ini, andaikan manusia mentadaburi surat ini, surat pendek ini, sudah cukup bagi mereka. Ya.
Syekh Utsaimin ketika menjelaskan pernyataan Imam Syafi'i itu bukan berarti bahwa Imam Syafi'i mengatakan cukuplah belajar surat Al-Asr aja sudah cukup. Tidak. Artinya betapa kandungan surat ini seolah-olah mewakili luasnya syariat isi dari kandungan Al-Quran itu. Ya, pernyataan awal sumpah Allah tentang waktu diingatkan kita, dan ini menjadi sebuah ingatan kita semua. Wal asr, demi waktu taksus secara umum. Ya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia secara umum lafi khusr, umumnya rugi. Ini kalau bahasa saya. Kalau kita di sini kan yang kumpul manusia gitu semua. Berarti masuk dalam kategori ini pada umumnya rugi. Kenapa dikaitkan dengan sumpah yang pertama? Dikaitkan dengan masalah waktu. Kerugian terbesar manusia karena dia gagal memanfaatkan, mengisi waktu-waktunya dengan nilai kebaikan. Maka ini ayat 1 dan ayat 2 gitu. Ya. Nah, kita masuk poin kita seperti di ayat 3-nya. Bagaimana agar tidak merugi kan gitu. Bagaimana agar tidak merugi? Ayat ketiga ya itu mengandung 5 kewajiban seorang muslim terhadap agamanya. Ayatnya kan pendek, tetapi sudah termaktub di dalamnya 5 kewajiban seorang muslim terhadap agamanya. Agar tidak merugi gimana? Isi waktunya dengan tadi kewajiban yang 5 ini. Ya. Ini yang penting. Jadi ketika Allah berikan pernyataan umum, innal insana lafi khusr, manusia itu semuanya rugi gitu. Tapi tetap ada pengecualiannya. Nah, kita berikhtiar agar kita masuk dalam kelompok yang dikecualikan itu sehingga tidak merugi. Ruginya apa? Ruginya umum, dunia wal akhirat. Ya. Manusia yang tidak mampu memanfaatkan waktunya, mengisi waktu dengan nilai kebaikan, dia merugi bukan hanya di dunia tetapi juga dunia dan akhirat. Makanya kajian berikutnya ya tadi betapa memang surat ini surat pendek tetapi nanti maknanya sangat mendalam. Yang pertama Allah sebutkan pengecualian itu illal ladzina amanu. Yang pertama kecualinya adalah orang-orang yang amanu. Dia beriman. Ya. Beriman. Jadi iman itu menjadi kewajiban pertama. Jadi kewajiban pertama apa? Seorang muslim terhadap mengimani Islam ini. Mengimani maknanya apa? Meyakini nilai-nilai kebenarannya. Ya. Tetapi nanti kita perluas makna iman ini. Yakini Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Nah, dalam kajian yang lebih luas, yang lebih mudah dalam memahami iman, hadirin sekalian, iman itu kebalikan dari kata kafir. Jadi lawannya iman adalah kafir. Untuk memahami iman, pahami lawannya dulu gitu. Kafir. Ciri-ciri iman sangat banyak disebutkan di Al-Quran, tapi akan lebih mudah ketika kita memahami kekafiran dulu agar kita tidak terjebak kekafiran sehingga kita mampu mengamalkan ini. Kafir secara bahasa artinya menutupi. Jadi orang nutupi sesuatu atau tertutup. Ya. Orang petani itu dalam bahasa Arab sebutnya kafir. Kafir itu artinya orang yang suka nutupin. Karena orang petani itu kan kalau nanam biji, nanam benih, ya kan dikasih lubang, masukin lubang kan, lalu ditutupi benih itu. Maka disebut kafir. Dalam surat Al-Baqarah yang sudah sama-sama kita hafal juga sama, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andaratahum am lam tundirhum la yu'min. Orang kafir itu
Sama saja bagi mereka. Dinasehatin nggak dinasehatin sama bagi mereka. Apa penyebabnya? Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah menutup hati mereka. Wa ala sam'ihim wal absarihim. Hatinya tertutup, telinganya, pandangannya tertutup. Ghisawah, ada tembok seolah-olah. Kalau kafir itu maknanya tertutup, hatinya, pendengarannya, penglihatannya, termasuk juga tentu akalnya, pikirannya. Maka lawan dari tertutup adalah terbuka. Orang kafir itu tertutup, nggak bisa nerima masukan-masukan. Orang beriman harus sebaliknya. Kalau orang beriman cirinya yang gampang apa? Dia terbuka hatinya, terbuka pendengarannya, terbuka pandangannya, terbuka pemikirannya terhadap hal-hal yang baru. Dia siap menerima. Hidayah itu diterima ketika seseorang itu hatinya terbuka. Ya, dalam cerita hidayah itu kan ketika hati yang terbuka masuk hidayah itu. Kalau sudah kita menutup hati kita tapi masuknya ke hati gimana? Mungkin dari pendengaran kan, mau dengerin dulu gitu. Mau dengerin dulu. Maka pernyataan penyesalan orang kafir nanti di akhirat, qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seseorang bisa masuk neraka sa'ir kata Allah. Salah satunya apa? Enggak mau menggunakan pendengarannya. Enggak mau terbuka pendengarannya. Orang-orang kafir seperti itu. Orang beriman harus sebaliknya. Ciri orang beriman apa? Mau terbuka. Hatinya terbuka, pendengarannya terbuka, ya. Penglihatannya dimanfaatkan secara terbuka. Nanti dampaknya juga pemikirannya terbuka. Karena nanti ciri orang kafir dalam surat Al-Baqarah lainnya sebutkan salah satunya apa? Nggak bisa dikasih tahu. Kalaupun dikasih tahu juga banyak ngelesnya, banyak menyangkalnya. Ya, dalam surah Al-Baqarah yang 170 ya. Ciri orang-orang kafir ini, jawaban orang-orang kafir Quraisy ketika disampaikan dakwah Islam, ya. Apa yang mereka qalu wajadna aba'ana yaf'alu dzalik. Mereka mengatakan apa? Enggak mau terbuka dengan mengatakan kami dari dulu bapak moyang kami kayak gini. Mereka kan penyembah berhala. Ketika disampaikan dakwah harusnya menyembah Allah, jangan menyembah berhala. Berhala itu tidak boleh dijadikan sebagai wasilah. Kan mereka juga sering menyebut Allah. Orang-orang kafir Quraisy itu bukan tidak tahu Allah, mereka sering menyebut Allah biasa gitu. Tapi apa? Menjadikan berhala-berhala mereka sebagai perantara, sehingga ketika dikasih tahu sama dakwah Islam, mereka mengatakan dari dulu nenek moyang kami seperti ini kelakuannya, nggak mau terbuka. Orang-orang kafir kayak gitu. Maka orang-orang beriman sebaliknya harus terbuka, siap. Bahasanya ujungnya dari open heart, open mind gitu. Terbuka hatinya, terbuka juga pemikirannya. Sehingga tidak boleh jumud. Jumud itu apa? Beku. Ya, enggak boleh. Siap menerima. Terbuka dulu hatinya. Jadi ini kunci penting pertama. Kewajiban pertama adalah mengimani agama ini, meyakini kebenarannya, terbuka terhadap nilai-nilai baru yang mungkin sampai. Oleh karena itu, setelah iman, kan langsung sebetulnya kalau di ayatnya innalladzina amanu wa amilus sholihat. Iman lalu amal soleh. Tapi para ulama kita nanti dalam beberapa tafsir sebutkan di antara iman dan amal soleh secara tersirat ada kewajiban lain selain mengimani. Apa itu? Sebelum mengamalkan. Di mana orang bisa mengamalkan? Kalau tidak punya ilmu, maka ada kewajiban lain selain beriman sebelum mengamalkan, yaitu mengilmui. Karena iman butuh ilmu, amal juga butuh ilmu. Maka di tengah-tengah antara iman dan amal saleh itu ada kewajiban yang tersirat, yaitu mengilmui. Nah, ilmu bisa masuk tadi harus open mind, harus terbuka pemikirannya.
siap menerima hal-hal baru. Ya, bukan hanya baru dalam artian apa? Hal baru mungkin dalam pandangan dia. Ya, selama ini dia lakukan ini, oh ternyata ada saya pemahaman. Ilmu itu harus kita diterima kalau open, pemikiran kita terbuka. Ya, jadi nggak apa ya, nggak alergi gitu hal-hal yang selama ini dia lakukan. Oh ternyata setelah saya pelajari ada yang harus saya perbaharui. Itu namanya open mind, ya. Terbuka pemikiran. Ya, jangan sampai nanti pakai alasan orang-orang kafir. Ya, dari dulu juga begini kan gitu biasanya. Dari dulu juga begini, berarti nggak siap menerima, nggak terbuka. Ya, jadi tetap saja alasan seseorang melakukan sesuatu landasannya ilmu. Ya, karena seorang tabi'in mengatakan Fudail bin Iyad yang sangat terkenal ya kisahnya. Yang dulu latar belakangnya, bahkan beliau kan latar belakangnya itu sampai disebutkan dalam perjalanan hidup beliau sebelumnya juga hitam, orang yang hidup dalam lembaran hitam gitu ya. Tetapi Allah berikan hidayah ya di usia tuanya sehingga nanti berbalik arah 180 derajat. Yang tadinya hidup dalam kejahatan akhirnya dia menjadi seorang ulama yang terkenal. Beliau mengatakan la yazalu aliman, ya, jahilan. Seseorang yang alim, orang yang dikatakan berilmu, tidak disebut alim, tidak disebut berilmu, tetap dalam keadaan bodoh dia, jahilan, hatta ya'malu ya ma. Jadi hatta ya'malu ma. Apa yang dia katakan apa? Tidak bergeser seseorang dari kebodohan, oleh gitu. Walaupun dia tahu ilmunya, alim sekalipun, kalau tidak dia amalkan ilmunya. Jadi orang sudah berilmu, ujung-ujungnya kan amal, dituntut amal. Tapi sebaliknya, orang beramal modal awalnya ilmu dulu. Orang yang beramal tanpa ilmu kosong. Ya. Orang beramal melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu batil, kosong gitu. Nggak punya makna akhirnya. Makanya penting di sini. Setelah beriman apa? Ilmu. Jadi wajib kita mengilmui ya agama ini. Artinya apa? Tuntut ilmu betul. Jadi kewajiban. Makanya betul Rasul mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kapan selesainya? Ya, hatta ya'tiyal yakin, sampai datang namanya al yakin. Sampai kematian menjemput kita baru selesai kita tugas mencari ilmunya. Ya, nggak ada batasan sampai nyawa kita ini berpisah dari raga ini. Baru selesai itu kewajiban menuntut ilmu, nggak ada pernah selesainya. Kalau sekolahan mah ada selesainya. Sekolah ada selesainya, tapi menuntut ilmu nggak ada selesainya. Nah, makanya terus kita ya berikhtiar untuk bisa ya memanfaatkan sisa waktu yang Allah berikan kita untuk terus mempelajari agama ini, menerima hal-hal yang mungkin bagi kita baru, walaupun sesungguhnya itu hal-hal yang benar secara keilmuan. Ya, jadi iman sebelum amal masuk ke amal soleh, ilmu dulu. Ya, amal yang tidak disertai ilmu boleh jadi bukan jadi amal soleh tapi amal salah gitu. Ya, iman yang tidak diilmui juga nanti tidak benar keimanannya, bukan iman hak, ya, iman batil, iman yang batil, iman yang salah. Makanya ilmu jadi penting, perekat antara iman dan amal soleh. Seseorang tidak dikatakan beramal soleh kalau dia tidak mendasari amalnya itu dengan ilmu. Ya, dan ini penting terus diingatkan. Ya. Setelah apa? Jadi sudah 3 tuh kewajibannya. Kewajiban pertama mengimaninya agama ini, yang kedua mengilmui, yang ketiga setelah punya ilmu apa? Mengamalkan sehingga menjadi amal yang saleh. Ya. Karena tugasnya apa? Tugasnya terus itu mengamalkan agar jadi amal saleh. Nah, ini tentu ya kewajiban beramal saleh ini harus terus kita perbaharui. Jadi
hadirin sekalian, ini baru 3 saja. Sebetulnya nggak pernah selesai berarti kan kewajiban kita. Nggak cukup ternyata orang sudah beriman, lalu berilmu, mengamalkan ilmu yang menjadi amal soleh, nggak bisa berhenti di situ. Ada kewajiban lain, nggak cukup di situ. Kalau itu untuk diri sendiri, ya selesai. Mengimani dengan sebuah keyakinan yang mendalam, lalu dia mencari ilmunya, ya, lalu mengamalkan ilmu itu untuk dirinya sendiri cukup. Tapi ternyata nggak selesai di situ. Kewajibannya berlanjut dalam kalimat watawasau bil haqq. Kewajiban setelah berilmu apa? Tawasau, saling menasehati. Artinya apa? Mendakwahkan Islam ini. Jadi kewajiban keempat setelah dia beriman, berilmu, beramal soleh adalah mendakwahkan apa yang sudah dia ketahui, apa yang sudah dia amalkan. Urutannya jelas gitu. Ya, iman dulu, ilmui, amalkan, lalu dakwahkan. Ya, tapi dakwah itu dipakai bahasa menarik ya. Tawasau, tawasau itu 2 arah, saling menasehati. Artinya apa? Dalam kenyataannya kita ini, saya, siapapun itu, ya, suatu ketika menasehati, tapi di waktu lain saya butuh nasihat. Makanya saling itu. Ya. Tidak satu arah. Bukan berarti dakwah itu satu arah, tapi apa? Suatu saat dia harus mau dinasehati. Bahkan ini menjadi bahasa sehari-hari para sahabat radhiyallahu anhum ketika ketemu dengan yang lain, bertemu dengan Nabi. Apa yang dikatakan? Ausini, tolong nasihati aku. Tolong nasihati saya. Di kita mah ada yang marah kalau dinasihatin tuh. Ya. Ada yang marah, dinasihati malah marah. Ya. Padahal ini jadi ciri lanjutan ya kewajiban kita setelah kita beriman, mengilmui lalu mengamalkan. Kewajiban lanjutnya apa? Mendakwahkan. Dalam bahasa sederhananya disebutkan di sini. Mendakwahkan bukan berarti tadi ceramah kan gitu. Saling menasehati dalam kapasitas kita masing-masing. Tapi ingat ada landasan ilmunya. Makanya tawasau pertama tawasau bil haq. Nasihat kita harus punya landasan kebenaran. Nasihatin harus punya landasan kebenaran. Ya. Ini penting ya. Semangat dakwah ini harus dimiliki dan Islam itu berkembang karena apa? Karena diamalkan surat ini. Jadi kewajiban dakwah itu kewajiban setiap muslim. Beda kalau di agama lain tuh ada namanya juru dakwah, itu kan ada di agama Nasrani apa ada misionaris bahasanya gitu ya. Ada misionaris. Kalau dalam agama Nasrani itu ada misionaris. Memang yang tugas dakwah ya mereka. Gitu. Islam mengajarkan kewajiban dakwah ini kewajiban setiap muslim terhadap agamanya. Dakwahkan dalam kapasitas kita masing-masing. Bentuk sederhananya adalah tawasau, saling menasihati. Orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya, atau sebaliknya. Nah ini, ingat ya. Atau sebaliknya. Suatu ketika mungkin anak kita yang menasihati kita. Suatu ketika istri kita yang menasihati kita. Itu namanya tawasau, ada 2 arah. Sebagai ayah, sebagai ibu, ya, tidak hanya siap menasihati anaknya, tapi suatu ketika siap mungkin kita dinasihati sama anak kita. Nah, kadang-kadang kan ada gengsi kita ya. Ada gengsi. Ya. Kalau seketika ini bahasa emak-emak, bahasa ibu-ibu gitu. Dalam kondisi tertentu. Kalau kita lagi nggak mau terima tamu dengan alasan apapun, kan bilang ke anak kita. Nak, kalau nanti ada tamu, bilangin ya mama nggak ada. Nah kan bahasa gitu ya. Ngajarin anak kita bohong secara nggak langsung gitu ya. Apalagi punya utang katanya ya. Lalu anaknya karena ngaji, kan gitu bilang ke mamanya, mah kan bohong tuh nggak boleh. Kan bohong tuh nggak boleh. Nah kita kan suka ngeles kalau dinasihatin sama anak kita harus berterima kasih. Tapi kita bilang apa?
Kamu anak kecil tahu apa sih? Gitu tuh. Kan kita nanti nggak nerima tuh nasihat anak kita. Iya. Atau bahkan lebih parah lagi kalau mengatakan yang nggak boleh itu anak-anak gitu. Orang tua boleh sampai begitu. Ajaran yang salah. Secara nggak langsung kita mendidik anak-anak kita yang salah. Ya. Kenapa ada gengsi? Itu dalam hubungan keluarga kayak gitu. Saling nasihati harus muncul. Berterima kasih gitu harusnya. Ketika anak kita mau menasihati kita. Seorang Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang ketika Allah kasih amanah sebagai khalifah, sudah jadi presiden, wilayahnya sudah mencakup sampai ke Romawi ya, di zaman Umar bin Khattab itu sudah luas betul. Suatu ketika Umar bin Khattab melaksanakan tugas kenegaraan, kalau bahasa kita sekarang belusukan ke pasar-pasar gitu. Umar sebagai khalifah, tiba-tiba di belakang beliau ada seorang anak kecil lari-lari di belakangnya. Ngapain? Ya Umar, ittaqillah. Anak kecil tuh. Berani betul gitu kalau sekarang. Wahai Umar, ittaqillah. Bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah. Ini kalau sekarang loh, ada anak-anak tiba-tiba begitu ke pemimpinnya, ke presidennya udah ditangkap duluan tuh. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Mendengar anak kecil menasihati dia di tempat umum, di depan umum kan? Namanya di pasar, di tempat umum. Dia berdoa, ya Allah, alhamdulillah. Masih ada anak yang mau mengingatkan Umar ini. Ya gitu ya. Masya Allah. Ini bukan main ini. Ya. Jadi memang suasana seperti itu. Iya. Siap-siap. Betapa memang ini menjadi sebuah tradisi gitu. Saling menasehati bahasanya. Saling menasehati. Ya. Setelah saling menasehati dengan kebenaran, lalu yang kelima, nah ini kan tidak kalah penting ini. Yang kelima apa? Tawasau bis sabar. Tawasau itu bis sabar, dengan kesabaran. Kenapa? Yang namanya menasehati tidak selalu hasilnya sesuai dengan keinginan kita. Kita nasihatin anak susah payah, anaknya bandel banget misalnya kita bilang. Kita nasihatin, kita ajak teman kita ngaji, teman tetangga kita dengan kebaikan, belum tentu langsung nurut kan? Malah sebaliknya. Sekarang ini ada orang yang, ini tren baru ya. Ya. Ada, kita niatnya baik nih nasihatin teman, tetangga. Ada sampai dibalasnya dengan kalimat lo urusin aja, lo dulu sendiri lo, gitu tuh. Ini resiko dakwah kan kayak gitu. Ya, ngatur hidup orang lo, urusin diri lo sendiri belum benar, gitu tuh. Padahal niat kita baik. Ya. Maka selanjutnya tawasau itu bisa betul, harus dengan dibekali kesabaran. Kenapa? Kita menasihati siapapun, bahkan anak sendiri. Pengen kita makan begitu dinasihati nurut gitu ya. Kan gak selalu langsung nurut. Ya. Ada aja gitu. Ada proses. Ya. Ngawan lah macam-macam gitu. Maka butuh modal lain dalam masalah apa? Bis sabar. Padahal nasihat kita sudah bilhaq dengan landasan kebenaran, tetapi belum tentu diterima sebagai sebuah kebaikan bagi orang yang kita nasihati. Maka harus dengan sabar. Agar bisa sabar gimana? Nanti dalam surat Al-Balad disebutkan, ada lagi nih diselipkan di Al-Balad ya. Orang beriman gimana? Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil marhamah. Benar kalau di surat Al-Balad disebutkan orang-orang beriman itu adalah satu sisi menasihati dengan kebenaran, tetapi apa? Wa tawassaw bil marhamah, menasihati bil marhamah dengan kasih sayang. Ingat, landasan kita, alasan kita menasihati orang bukan karena kebencian. Harus bil marhamah, landasannya justru karena sayang.
Walaupun sekali lagi yang kita sayangi belum tentu menerimanya dengan kebaikan. Kita nasihatin siapapun ya, saudara kita, tetangga kita, siapapun itu kalau kita ingin nasihati, termasuk apalagi anak-anak kita, nasihat kita harus birmarhamah, landasannya karena kita sayang dia. Ya, kalau landasan sayang, makanya kalaupun dia membalas dengan hal-hal yang kurang berkenan, insya Allah sabar, kita nerimanya. Dan bagi seorang mukmin, stok sabar itu unlimited, bahasa gitu sekarang ya. Stok sabarnya unlimited, tidak boleh terbatas, tidak boleh habis. Orang tua nggak boleh ngomong ke anak sudah habis kesabaran, oh, bahaya itu. Kalau orang sudah mengatakan begitu ya, saking keselnya nasehatin anak nggak nurut-nurut, kan ujungnya keluar tuh senjatanya. Sudah habis kesabaran saya nih nasihatnya. Nggak boleh. Kalau orang beriman kan rangkaian tadi beriman, ya berilmu, beramal soleh, mau dia berdakwah, ujungnya sabar. Sabarnya tadi, sabarnya unlimited, nggak pernah ada habisnya. Stoknya berlipat gitu. Selalu ada stok kesabaran. Kenapa? Tadi memang dakwah nggak mudah. Ya. Rasulullah SAW memberikan contoh yang begitu hebat dalam masa dakwah ini kan, mendakwahi anak-anak atau masyarakat Taif. Di Taif Rasul niatkan dakwah, berangkat ke Taif itu kan dalam rangka dakwah. Ya, sebelum hijrah ke Madinah kan salah satu yang terdekat ke Taif. Ya, datang ke sana niat baik mendakwahkan Islam, bukannya disambut malah disambit. Sampai berdarah Rasul, dilempari sama. Jadi orang-orang Taifnya menyuruh anak-anak yang pintar mereka tuh ya, yang disuruh tuh anak-anak kecil gitu, menghambat perjalanan dakwah Nabi. Ya, dengan ucapan-ucapan, dengan lemparan-lemparan, anak kecil suruh ngelemparin Rasulullah tuh. Ya, mau marah gimana anak kecil gitu. Tapi sebegitulah mereka menghambat dakwah. Tapi Rasul tidak pernah menjadikan kejadian dia dilempari itu sama orang Taif menjadikan alasan dia untuk membenci orang-orang Taif, bahkan sebaliknya. Kenapa tadi landasannya dia berdakwah apa? Bil marhamah, karena sayang. Justru karena kasih sayangnya kepada umat inilah maka terus didakwahi. Kalau landasan kasih sayang, ya maka tidak ada yang namanya dendam, nggak ada yang namanya kecewa. Kenapa? Dengan sebuah kesadaran kalau tugas saya kan hanya menyampaikan, tugas saya hanya menyampaikan, menasehati. Urusan hidayah itu wilayah Allah. Urusan hidayah kekuasaannya Allah, bukan saya yang nasehati. Makanya nanti kalau landasan seperti ini dibuat enak. Sukses dia menasehati, nurut yang dinasehatin, nggak bangga. Nggak pernah bilang tuh dia kan jadi baik itu karena gara saya nasehatin, nggak boleh bilang gitu. Ya, tuh kalau nggak saya ajak dia nggak akan pernah mau ngaji itu gitu. Nggak boleh keluar kata-kata gitu, seolah-olah kita yang berjasa gitu. Ya, nggak ada kesombongan. Kenapa? Urusan hidayah tuh wilayah Allah. Sebaliknya kalau ternyata dia nggak nurut, nggak ngikutin, nggak kecewa juga, karena sadar betul bahwa tugas dia hanya menyampaikan nilai kebaikan, termasuk anak sekalipun. Dalam hal ini ya kisah paling menarik kan Nabi Nuh alaihissalam ya. Nabi Nuh alaihissalam betapa apa kurangnya sih gitu boleh berdakwah kepada umatnya, kepada anaknya, kepada istrinya. Sayang ya. Justru anak istrinya nggak nerima seruan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya sendiri loh. Ya, anaknya sendiri ngambil jalan yang berbeda. Ya bunaya irkam man, ayo anakku ayo ikut naik ke perahu ini. Sudah jelas nih bahayanya sudah. Karena sayang kan, karena sayang sama anaknya jangan sampai nanti termasuk orang-orang yang kena azab. Nabi Nuh nasihatin. Irkaman, ayo naik bersama. Apa kata anaknya? Saya cari jalan sendiri deh. Saya ingin lari malah dia lari karena mulai banjir, lari ke atas tempat yang tinggi, ke bukit.
Diajak naik perahu nggak mau, diajak batra Nabi Nuh kan nggak mau. Sampai doa Nabi Nuh, namanya kepada anak ya. Ya Allah, gimana ya? Bagaimanapun ini anak saya. Gimana nasibnya? Saya dakwahi orang mau ikut walaupun kecil ya. Tapi anaknya sendiri nggak mau. Apa kata Allah? Ini jadi pelajaran bagi kita ya. Jawaban Allah telak gitu. Nabi Nuh masih menyayangkan, gimana anak saya? Tapi kata Nabi Allah apa? Laisa min ahlik. Tuh, sampai begitu. Wahai Nuh, kalau anakmu sudah didakwahi begitu, sudah kau ikhtiarnya maksimal, dan ternyata dia malah lari dari dakwah ini, divonis sama laisa min ahlik, sudah bukan lagi keluarga. Ini kalau bicara akidah ya. Ini akidah masalahnya gitu. Bukan sekedar masalah-masalah sepele gitu. Ini masalahnya akidah kan. Nabi Nuh masih malah anaknya itu malah memilih jalan kekafiran. Maka kalau sudah begitu jelas tuh. Laisa min ahlik, dia bukan lagi bagian dari keluargamu. Ya. Tapi ikhtiarnya sudah maksimal. Nasihati, enggak pernah lah tuh nasihati lagi. Jadi nggak usah kecewa pas orang yang kita ajak ternyata nggak mau mengikuti ajakan. Padahal niat kita baik gitu. Kenapa? Tadi dakwah itu harus landasan kebenaran tapi juga disertai kesabaran. Nah ini tugas kita terhadap agama ini. Lengkap. Nggak bisa kita milih-milih. Lima-limanya harus kita lakukan. Ya, kita harus mengimani agama ini. Harus mengilmuinya, mengamalkannya agar jadi amal soleh, mendakwahkannya dalam kapasitas kita masing-masing dan sabar dalam hal itu. Kalau 5 bisa kita lakukan, maka tidak masuk kita ke dalam kelompok yang berugi tadi. Jadi pengecualian Allah katakan, ya, innal insana lafi khusr, semua manusia rugi. Kecualinya yang 5 ini. Tapi 5 ini bukan pilihan. 5 ini paket. Kewajiban kita pakai 5 ini paket. Harus 5-5-nya. Nggak bisa berhenti kan tadi. Kalau berhenti di nomor 3 aja gimana gitu. Iman, ya sudah, lalu mengilmuinya, lalu amal soleh, cukuplah saya aja gitu. Yang penting ada orang berpikir, ini saya selamat sendirian gitu. Enggak. Iya. Bagaimanapun kondisi kapasitas kita seperti apa, tetap punya kewajiban untuk dakwah. Minimal tadi kan saling menasehati dengan kapasitas kita, anak kita, istri kita, orang-orang terdekat kita lah yang jadi wilayah tanggung jawab kita. Itu bagian dari tugas dakwah kita. Ya, tapi ingat ujung-ujungnya masalah hidayah adalah wilayah Allah. Maka Rasulullah, ya mungkin yang kisah yang terus menjadi sebuah pengingat kita, ya Rasulullah ketika bersedih terhadap pamannya pamannya kan bukan main sayang sama beliau, tapi ternyata meninggal dalam kekufuran, didakwahi terus sampai meninggal didampingi. Maka Allah ingatkan, ya ketika Rasul bersedih, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kamu nggak bisa ngasih hidayah sama orang yang kamu cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi may yasha, Allah yang ngasih hidayah kepada yang dikendakinya. Jadi kalau sudah bicara hidayah, Allah nggak boleh kita mengklaim gitu. Sekali lagi, nggak boleh kita mengklaim seseorang jadi baik gara-gara saya. Ya, karena ada nih orang kayak gitu tuh. Ada orang soleh, oh tuh kalau dia dulunya, kalau nggak saya nasihatin dia mungkin udah nggak ada. Ya. Jadi jangan merasa berjasa ketika orang yang kita nasihati nurut sama nasihat kita. Termasuk anak kita. Nggak usah diklaim hasil didikan siapa itu. Wah, kalau anaknya berprestasi kan kadang-kadang diklaim begitu ya. Anak tuh kan begitu. Kalau sudah lagi berprestasi, diklaim kan. Yang berprestasi anaknya, yang bangga-bangga kan orang tuanya. Siapa dulu bapaknya gitu. Seolah-olah yang menjadikan dia berprestasi itu bapaknya.
Tapi begitu nanti anaknya ada masalah, suami istri berantem gara-gara gitu tuh. Kalau anaknya bermasalah kan suaminya bilang, "Mak, tuh anak lu tuh, anak lu tuh." Kalau bermasalah dia bilang anak lu. Iya, ngerasa begitu. Kalau anaknya lagi berprestasi, diklaim kan, siapa dulu dong bapaknya. Tapi begitu bermasalah anaknya kita anggap nakal, ke istri jadi bilangin, "Mak, anak lu tuh urusin tuh." Iya. Padahal ini kan ya dua-duanya bertanggung jawab. Begitu anak bermasalah, dua-duanya bertanggung jawab gitu. Nanti kan saling balas pantun. Anak lu juga gitu. Allah, ya. Iya, betul. Jadi sekali lagi begitu ada masalah, pahami bahwa dalam dakwah ini pasti ya ada fase-fase di mana yang kita dakwahi, kita nasihati nggak nurut. Begitu berhasil, jangan diklaim seolah-olah saya. Nah, ini mungkin penting Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan 5 ini poin-poin yang sederhana lah saya bilang. Tetapi memang jadi penting bagi kita bahwa 5 kewajiban ini harus kita laksanakan agar tidak merugi. Ya, agar tidak merugi. Pertama apa? Mengimani, mengilmui, ya, mengamalkan agar jadi amal soleh, lalu mendakwahkan dalam kapasitasnya masing-masing, bersabar atas itu. Insya Allah dengan 5 hal ini kita Allah selamatkan dari orang-orang yang termasuk rugi tadi, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau memang masih ada yang mau didialogkan bahasanya silahkan. Allah. Ya. Saya kembalikan dulu yang ada yang ingin bertanya Bapak, silakan. Iya. Tadi kan disinggung masalah gengsi. Gengsi ini tidak lepas dari keseharian kita ya. Kadang ada juga orang yang berilmu, taruh aja seorang ustaz dinasihati oleh muridnya yang kurang berilmu, kadang karena gengsi, dia orang berkelit gitu, atau yang lain lah dia contoh sebagai gengsi. Jadi apakah gengsi juga ini termasuk suatu kerugian? Tanya. Ya, terima kasih Pak Dadi. Jadi betul tadi ya. Kita juga ingat bahwa ciri-ciri tadi orang kafir itu, ya Abu Jahal, Abu Lahab itu, tidak berimannya itu mereka bukan karena mereka nggak yakin sama Islam, bukan karena nggak yakin Islam itu benar, tapi apa? Gengsi tadi, Pak. Jadi gengsi ini kalau cerita dalam sisi dakwah itu kan penyakit orang kafir yang mungkin sebagian orang beriman ketularan bahasa gitu. Iya, pahami bahwa nasihat itu bisa datang dari siapapun. Iya, nasihat itu bisa datang dari siapapun. Bahkan tadi saya bilang tadi anak kita sendiri mungkin menasihati kita suatu ketika. Memang tidak boleh. Makanya nanti definisi kibir, sombong itu kan bukan karena suka pakai baju yang baru atau pamer-pamer yang baru. Kata Rasulullah apa? Sombong itu apa? Batrul haq wa ghamtun nas. Ciri orang sombong kan cuma 2. Menolak kebenaran dan meremehkan, mengecilkan manusia yang lain. Itu kan karena gengsi berarti kan. Tadi kan dinasihatin. Kalau yang dinasihatkan adalah benar, sudah balah terima kasih harusnya. Makanya betul ini bahaya gitu. Kalau urusan seperti ini masih pakai gengsi kan main. Ya. Berarti apa ujung-ujungnya tadi berarti nggak terbuka dirinya. Kan tadi ciri orang beriman harus terbuka kan? Terbuka hatinya, terbuka pendengarannya, penglihatan dan sampai kepada ya akalnya, terbuka menerima hal masukan dari yang lain. Makanya kalau untuk kebaikan nggak ada gengsi gitu. Maka saya bilang tadi Umar sekalipun dinasihatin anak berterima kasih. Anak kecil nasihatin Umar berterima kasih dia. Maka betul Pak Dadi, nggak boleh ada gengsi dalam hal masalah kebenaran. Ya, jadi nggak gini.
tidak menjadi rendah derajat kita ketika kita berterima kasih kepada orang yang nasihati, apapun mungkin tadi statusnya lebih rendah dari kita. Ya, guru murid kepada gurunya nasihatin, ya tinggal bilang terima kasih, apa susahnya gitu. Ya. Bahkan ini kan bukan masalah ini, seorang ulama di forum seperti ini ketika ada tanya jawab, ya. Ini cerita Imam Hasan al-Basri gitu ya. Ketika tanya jawab begini, tiba-tiba bukan tanya jawab ngacung gitu. Yang ngacung itu menyebutkan kejelekan. Jadi dia nyebutin kejelekan si ustadznya. Ya, Imam Hasan al-Basri di depan orang dibilangin. Pokoknya bukannya nanya, dia malah bahasa gitu. Lu bisa ngomong gini, jelek lah, dijelek-jelekan gitu di depan orang umum, bayangkan. Kan kalau cerita gengsi, lu siapa lu gitu. Tapi subhanallah, apa yang beliau katakan? Terima kasih. Bayangkan tuh. Dikritik depan umum, bilang terima kasih wahai saudaraku, engkau hanya menyebutkan sebagian kecil dari aibku. Masih banyak yang engkau tidak ketahui tentang diriku. Masya Allah. Begitu ya? Engkau hanya menyebutkan yang disebutin tadi, itu sebagian kecil dari aibku saja. Masih banyak yang tidak engkau ketahui tentang diriku, yang mungkin lebih buruk dari, tapi Allah lindungi agar Allah tutupi aibku. Selesai. Apa dia jatuh gara-gara ngomong gitu di depan martabat orang? Tidak, orang justru ya ada kekagum, ya Allah, ya dikritik. Coba kalau dibalas dengan tadi kemarahan. Wah, sampai lu ngapain ada yang diusir gitu gara-gara gitu. Lu provokator ya gitu. Bukan orang dapat simpati, justru sebaliknya. Maka tadi gengsi itu nggak boleh. Dalam hal kebenaran nggak ada gengsi harusnya. Siapapun itu terima kebenaran, ya. Tadi walaupun orang kritik sekalipun jadi kebaikan buat kita. Nah, ini mungkin memang yang harus kita tumbuhkan lah, saya bilang. Dari siapapun. Sahabat-sahabat malah minta, "Ausi ini nasihati aku," sampai minta dinasihatin. Ya, siap mendengarkan nasihat. Rasul sampai pernah minta dibacakan Al-Quran kepada Ibnu Mas'ud. Rasul. Nah ini budaya ini memang harus kita hidupkan ini. Tawasau, saling menasehati. Ya, saling menasehati ini biar hidup mudah-mudahan. Jadi betul gengsi ini jadi masalah. Gitu. Jadi ketinggian ilmu seseorang itu bisa jatuh. Ya, bukan gara-gara tadi hal-hal besar, boleh jadi karena tadi gengsinya itu. Ya, dia nggak siap menerima masukan dari orang. Makanya harusnya tadi difahami tawasau itu dua arah. Suatu saat dia butuh nasihat orang. Karena apa? Nasihatin orang gampang, tapi begitu dinasihati belum tentu bisa gampang nerima. Nah, mudah-mudahan Allah berikan hati kita terbuka, ya, siap menerima hal-hal baru. Ya, tapi nilainya dasarkan kebenaran. Ya. Jadi itu yang penting bagi kita ya. Bagi kita yang penting insyaallah. Allah alam bissawab. Ya. Kadang-kadang orang tua kan suka ngomong capek nih ngusahain suami. Itu kata-kata itu kan gak bagus. Iya. Betul. Kalau secara manusiawi, ini cerita manusiawi ya. Ada wajar, ada saatnya kita memang merasa tadi ya. Rutin itu apapun itu manusiawi gitu satu sisi. Tapi di sinilah butuhnya tawasau itu. Kita butuh nasihat. Ketika kita merasa lelah terhadap sesuatu, orang bilang bete. Gitu ya, sekarang lagi bete banget. Makanya bete itu butuh tausiah itu. Bete ya, butuh tausiah gitu ya. Orang bete berarti lagi butuh tausiah, dia butuh dinasehatin sama orang itu. Nama iman kan fluktuatif. Yazid wa yanqus, kadang bertambah. Ada masa-masanya kita mungkin dalam kondisi secara manusiawi wajar memang. Asal jangan keterusan gitu. Kalau keterusan ujungnya apa? Menyesali diri. Ya. Macam-macam kan? Nah, ini ketika jadi bahasa sesaat saja.
Kalau muncul perasaan itu, maka saya tadi butuh nasihat. Kita lagi butuh nasihat, butuh dikuatkan, ya, dikuatkan. Maka nasihatnya seperti ini kan menguatkan. Makanya butuhnya terus mencari ilmu, butuhnya terus, ya, sampai dari sahabat ke yang lain. Ausi ini nasihati saya, itu kan karena mungkin kita suatu saat memang butuh penguatan dari orang. Ya. Kan ketika orang lain kena musibah, kita gampang bilang sabar ya. Kan gitu ya, ada orang yang. Tapi begitu kita yang kena, kata-kata sabar tuh hilang tuh. Nah, kita butuh orang lain, balikan nih, orang lain yang menguatkan kita. Nah, gitu ya, menguatkan kita. Makanya tadi tahu dua arah tuh, saling menasehati. Ini mungkin yang kita lakukan. Jadi pas kita merasa tadi jatuh itu, tadi ngomong, ya, tahu sini, tolong nasihati saya lagi. Boleh begitu ke saudara saya. Karena itu dihidupkan di zaman Rasulullah itu antara sahabat ketemu yang lain, ausi ini biasa tuh bahasa itu. Nasihati saya, tolong nasihati saya. Saya lagi bete nih, lagi butuh tausiah. Gitu. Saya pun sama gitu melakukan. Saya lagi down nih, butuh nasihat, butuh penguatan dari orang lain. Nah, makanya sebenarnya nggak ada manusia yang wah bisa terus gitu semangat, nggak ada masa-masanya. Hanya tadi ketika boleh dikoreksi istighfar kita pas kita sadar nih kadang-kadang kata-kata kita kan nggak terkontrol ya. Aduh capek ya. Bahkan ya Allah sampai kapan gitu ya. Ada ngomong gitu sudah segera koreksi istighfar kita, astagfirullah ya Allah. Padahal Allah memberikan takdir kepada kita, ingat ya, terima dengan sebuah sifat qanaah. Terima dulu. Yakin takdir Allah nggak pernah salah. Gitu. Ya, takdir Allah nggak pernah salah. Hanya kita nanti mungkin kurang sabar ya Allah. Nggak apa-apa, suatu ketika menyesal, lalu berhenti lalu ya tenangkan diri lalu istighfar, maka jadi suatu saat bangkit lagi, ya, siap bangkit lagi gitu, ya. Maka kata orang bertakwa itu kan cirinya bukan orang nggak pernah berbuat salah, tapi kata Allah apa? Idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, kalau dia terlanjur berbuat salah, tadi termasuk kata-kata kita, dzakarullah, segera ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dia minta ampun atas kesalahan yang baru saja dia lakukan. Nah, itu ciri orang bertakwa, bukan nggak pernah berbuat salah, tapi begitu berbuat salah berhenti dia, ingat Allah, lalu ia menyesali dan mohon ampun atas apa yang barusan dia lakukan, sehingga nanti ada penguatan lagi tuh. Ya jangan diterusin begitu kita tadi ada rasa begitu, jadi karena nggak dapat tausiah, karena nggak dapat penguatan, keterusan tuh. Jatuh mentalnya itu, ya. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan ya menghadapi kehidupan ini, dan insya Allah ya kewajiban ini ya akan terus ada pada pundak kita, dan kita melaksanakannya sekuat kemampuan kita, mengimaninya, mengilmuinya, ya mengamalkan sekuat kemampuan kita, lalu kita mendakwahkan dalam kasus kita, dan kita bersabar atas itu semua insyaallah. Ya, mudah-mudahan cukup ya. Kita tutup. Lebih kurang mohon maaf. Ada manfaat tentu ya. Ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang kurang dari saya yang memang masih terus ya belajar insyaallah. Dan kita akhiri dengan doa kepada tulis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Bilyani.